Ayo, generasi muda, harapan bangsa. Mari kita sukseskan program belajar via TikTok. Belajar via TikTok berarti kita ikut serta mensukseskan program pembelajaran berbasis digital. Belajar itu tidak mengenal usia. Belajar itu terus-menerus secara kontinu. Belajar itu tidak mengenal titik, tapi selalu koma, koma, koma. Lebih lagi, lifelong learning, lifelong education, berarti kita belajar seumur hidup. Atau belajar sepanjang hayat. Konsep lifelong learning merupakan konsep di mana kita belajar secara kontinu sampai akhir hayat kita, di mana sejalan dengan perkembangan zaman, sejalan dengan perkembangan manusia dan kebutuhannya. Belajar itu sendiri tidak mengenal siapa yang memberikan pengetahuan atau keterampilan itu. Yang penting, sumber pembelajaran itu dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan kita mendapatkan manfaat untuk mengisi kompetensi kita. Tapi ingat, belajar itu tidak semata kita menyerap pengetahuan, tapi juga kita harus betul-betul membangun komitmen integritas, akhlak mulia. Ketika kita belajar dengan jalan tidak benar, tentu itu menyalahi. Tidak ada artinya kita menjadi pintar cerdas, tapi akhlak kita bobrok. Ini yang paling utama. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang-orang yang berakhlak, kekurangan orang jujur. Nah, untuk itu, sumber pembelajaran, media pembelajaran, terlebih lagi lewat TikTok, bukan titik, TikTok. Ada sumber pembelajaran yang menyenangkan, menggembirakan. Karena belajar itu di tengah-tengahnya harus hadir kegembiraan. Belajar tanpa adanya kegembiraan, karena fasilitas terbatas, media terbatas, juga tidak mampu membagikan gairah untuk belajar. Semangat belajar itu yang paling utama. Anak senang, sumber belajarnya juga senang, apalagi orang tua ikut senang. Untuk itu, marilah kita menggunakan media yang ada di sekitar kita, termasuk media potensi alam yang kita miliki. Kita bisa belajar di alam. Media TikTok bisa tidak akses, kita ikut serta menyimak, menonton, melihat, mempraktikkan praktik baik yang ada, termasuk Facebook, IG, juga YouTube. Ini semua telah tersedia. Eranya sekarang, era digital. Mari kita belajar berbasis digital. Kita tidak merasa terpuaskan kalau kita hanya belajar lewat guru di kelas masing-masing. Tapi harus disempurnakan dan kita mengakses media pembelajaran yang ada. Semuanya ada, sehingga tidaklah salah kurikulum merdeka saat ini berbasis pembelajaran digital. Ayo TikTok,
berikan media terbaik, edukasi terbaik untuk anak-anak kita, pewaris masa depan. Paling tidak ada peluang menuju generasi emas tahun 2045. Ini harapan kita semua. Tapi jangan sekali-kali menyalahgunakan media digital. Penyalahgunaan media digital berarti akan membawa dampak kepada diri kita sendiri. Mengakses, menge-share hal-hal yang merugikan orang lain tentu akan merugikan diri kita sendiri. Undang-undang ITE harus kita berhati-hati. Mari kita menggunakan media digital termasuk TikTok secara arif bijaksana. Konten-konten kreatif harus bisa membangun jiwa yang kreatif yang berdampak positif. Bukan membuat konten-konten yang bersifat jebakan, permusuhan, atau dengan sengaja menggunakan konten-konten kreatif dengan tujuan provokasi, membuli media siber, ya, membuli lewat media digital itu lebih parah lagi. Ditonton, diakses oleh seluruh penghuni bumi ini. Masalah privasi orang janganlah dijadikan konten dalam penggunaan media digital. Untuk itu, saya setuju TikTok mengembangkan sayapnya, digunakan untuk pembelajaran berbasis digital. Pembelajaran yang menyenangkan bisa diakses dimanapun kita berada. Ayo, TikTok bersama kami. Bersama generasi era sekarang. Bersama generasi sebagai investasi masa depan. Ketika kita kelola, kita bina dengan baik, kembangkan mutunya dengan baik, melakukan edukasi yang bersifat positif untuk pengembangan diri, insya Allah mereka akan menjadi investasi masa depan, akan merubah potret pemimpin masa depan Indonesia. Selain pintar, cerdas, yang paling utama mereka berakhlak. Sehingga perbuatan korupsi enggan dilakukan. Suap, gratifikasi, tidak ada cerita seperti itu. Karena mereka sudah dibangun dengan karakter yang berakhlak mulia. Ya, stop korupsi, stop kekerasan, stop bullying pada anak kita. Dari sekarang, agar generasinya nanti generasi yang menyenangkan, generasi yang menggembirakan, generasi yang bisa membangun, membagikan masyarakat seluruh tanah air kita menjadi generasi yang cerdas dan sejahtera sesuai dengan amanat atau janji-janji kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bukan sejahtera untuk diri sendiri, tapi sejahtera untuk semua, berkeadilan tanpa diskriminasi.